warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala rasulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya kaget. Masih? Gila. Kalau enggak ya alhamdulillah. Karena apa namanya? Masih ada iman. Kalian bisa datang ke sini itu adalah suatu iman yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Maka apa itu sudah syukuri. Oke, pada kesempatan kali ini, kesempatan yang pertama ini kita mengadakan satu kesempatan yang pertemuan yang lalu bersama dari direksi. Jadi yang kalian semua pasti sudah pernah buka waktu praktek kelas 11 awal. Bagaimana sistem indeks itu berfungsi dan lain sebagainya itu sudah dibaca. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kepada ketua kelas Mas Eka bisa memimpin doa untuk rekan-rekannya. Untuk memulai kegiatan doa mulai. Sebelum bisa mengawali saya akan bersensi dengan kalian. Yang pertama Ahmad Suci, Ahmad Iqbal, Ahmad Hafid, Alek Kristian, Ananda, Angger, Bagas, alhamdulillah semua hadir ya. Semoga kalian diberikan kekompakan dan selalu hadir seperti ini. Untuk kegiatan selanjutnya, sebelum kita mengawali, saya juga ada sedikit cerita ya mengenai siapa yang rumahnya daerah Kembang, ya, Kembang, Awit, Kembang. Kalau pernah ada bengkel motor DNA, pernah. Zaman dulu waktu dulu itu masih kecil. Sekarang karena dia sudah memberikan layanan injeksi, injeksi sepeda motor dengan scan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah dari dulu yang mulai kecil sekarang sudah punya 2 ruko. Yang pertama itu untuk sport, yang kedua untuk bengkel. Dan yang ada di kedua itu kuliner kalau misalnya. Jadi berawal dari bengkel sepeda motor yang kecil dan dia belajar mengenai sistem injeksi dan termasuk pertama di daerah Kembang ini dan juga menerapkan servis injeksi dan akhirnya apa? 2 tahun kalau dari kelas 2 berarti 3 tahun yang lalu mulai merintis dan akhirnya sekarang itu sudah customer yang setiap sore saya pulang itu pasti ada customer yang masih. Artinya apa? Artinya sampai sore pun masih ada customer. Itu adalah salah satu manfaat kita nanti belajar mengenai sistem injeksi. Untuk selanjutnya tujuan pembelajaran pada sistem injeksi bahan bakar kali ini yang pertama melalui diskusi, nanti kita diskusi dan menggali informasi seperti yang materi yang sudah saya kirimkan dulu ya, mengenai menggali informasi. Kalian semua dapat menemukan gejala kerusakan. Injeksi itu pasti mengalami kerusakan, entah itu apanya, itu sistem bahan bakarnya, tapi nanti kita itu sistem bahan bakar. Melalui diskusi dan menggali informasi, siswa dapat menemukan kemungkinan penyebab. Tahu motor itu rasanya seperti ini, kenapa motor bisa rasanya seperti ini, apa sebabnya. Setelah itu yang ketiga, kita nanti bisa melihat tayangan media PowerPoint yang nanti Bapak sediakan dan video mengenai gangguan pada sistem injeksi. Kalian dapat menganalisis gangguan pada sistem injeksi.
Oh, itu berarti motor seperti ini itu yang satu pasnya dengan apa? Dengan didasari di panduan reparasi, didasari dengan media internet yang sudah ada menggunakan fasilitasi saat ini. Nanti kalian bawa semua, nanti kalian bisa diskusi, nanti kalian bisa lihat materi yang tershare lewat akun kalian. Nanti jadi lihat di situ dulu. Sudah di download? Yang belum. Nah, kalau yang belum nanti sudah di download. Itu tujuan dari pembelajaran kali ini. Nah, sekarang Bapak ingin mengetahui sejauh mana kalian dulu awal pertama masuk kelas 2 ya. Komponen A, ada yang tahu? Apa? Apa maksudnya? Bagi beliau yang E saringan bensin atau saringan bahan bakar. Bagus sekali, selamat ya. Beli plus pertama. Kita tahu ya bahwa komponen sistem bahan bakar itu cuma ada 6 komponen utama. Ada bodi, ada injektor, ada selang, ada press regulator, ada pompa injektor dan saringan, dan pompa bahan bakar dan saringan kan. Cuma 6 komponen itu yang nanti kita lihat. Nanti setelah kalian ada proses pembelajaran melakukan diskusi ya. Setelah diskusi nanti Bapak juga akan melakukan penilaian tentang diskusi kalian. Siapa yang aktif, siapa yang pasif, siapa yang bekerjasama dengan baik, nanti sampai presentasi penilaian. Dan nanti di akhir pertemuan kali ini nanti ada post test. Post test mengenai sistem bahan bakar. Jadi ini nanti ada 5 soal bisa dikerjakan lewat smartphone. Pertama kita akan memberi gambaran kepada kalian. Ini ada materi yang sudah saya share ke kalian masing-masing mengenai sistem bahan bakar Indonesia. Siapa yang di sini punya motor Vario 125 seperti motor di belakang itu tadi? Motor di belakang, motor kita. Punya? Bekas. Kalian sudah pernah mengalami apa mas? Usaha berteman seperti itu. Mati. Motornya tiba-tiba di tengah jalan mati. Tiba-tiba mati. Habis bensinnya? Iya. Ternyata ada salah satu permasalahan ini motor mati di tengah jalan, tetapi bensinnya masih ada. Oke, nanti kita pasti menjumpai gejala-gejala yang ini nanti sebagai bahan referensi kalian untuk mengerjakan LKP diskusi. Sebelum kita mengalami diskusi, kalau kita punya video mengenai sistem bahan bakar yang biasanya jadi lihat di nanti sebelum bisa kalian memperhatikan video, kalian bisa melihat hal-hal penting apa saja dari masalah-masalah yang terjadi. Jadi setelah itu kalian bisa menyalin gambar diskusi. Ini namanya apa? Overview. Ini nanti kodenya bisa kalian pelajari di materi yang pertama tadi di bagian akhir. Itu ada berapa itu bisa digunakan untuk panduan. Ini ketipan panjang itu jadikan satu ketipan panjang itu berapa? Kan 1, 8, nah ini yang 8, 7, 12, 21 itu ketipan panjang. Nanti bisa dilihat di yang akan saya bagikan. Riset manual
kemarin kalian yang pertama itu sudah diajarkan set manual pakai sosok PLC ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya atau satu aspek kita menggunakan HDS, jadi pakai scanner. Nanti kedua tekan apa? Apa? Tekanan Tuh, tekan kanan. Lepaskan saringan bahan bakar. Saringan bahan bakar yang kotor berdampak pada tekanan bahan bakar yang kurang dari standar dan menyebabkan mesin berputar naik turun atau tidak stabil. Buat ditulis kan, dicari kebenarannya ada dua, ada seperti kan nanti ini program artinya ada dibagi, terus nanti juga ada modulnya itu juga solusinya kalian tulis di cara-cara kalau ini kan berarti yang itu semua menjadi kalau pompanya kena bunga nanti makanya. Oke, untuk selanjutnya kita akan diskusi ya. Seperti kelompok pertama ya. Ada Slamet, ada Angga, Daniel, sama Rizky. Siap? Untuk kelompok kedua, Hafid, Alek, Haji, Wahyu, siap? Untuk kelompok yang ketiga, Tata, Ria, Baditio, siap? Untuk kelompok yang keempat, Eka, Bagas, Angga, Dini, siap ya? Oke, ini kita bagi materinya dan bagi lembar kerja diskusinya. Ini per kelompok nanti satu, ini buat diskusi. Ini lembar diskusinya. Waktu kalian 20 menit. Ini dibaca cara pemaksanya. Yang pertama dari kalian melihat video itu nanti gangguan-gangguan antarabangsa bisa ditulis di ini ada tiga kolom. Yang pertama ada gangguan. Nah, kalian butuh buat saja untuk mendeteksi masalah ini tadi seperti apa. Terus kalau gejala ini tahu kemungkinan penyebabnya apa ya. Terus yang ketiga cara mengatasinya bagaimana. Nanti kalian diskusikan. Setelah itu kalian nanti akhir diskusi nanti kalian presentasi. Ya. Oke. Ini bagaimana? Terus satu dengan penyebabnya apa? Mulai sesuatu. Kalau ada kesulitan bisa dibaca ini. Di sistem pelajaran fisik ada komponen yang mana jauh-jauh dan juga kalau waktu sopel belajar ya.
kamu ya. Perkenalkan kami dari kelompok Nimber. Ingin mempresentasikan kelompok kami. Kelompok lain memperhatikan Adalah atau berbuat pada sepeda motor. Apa dibutuhkan berapa dua. Yang pertama apa? Mesin mati. Mesin mati. Terus ada lagi kemungkinan penyebabnya Penyebab berupa mati bisa ada bakar atau injektor. terus Ada kebocoran udara masuk. terus Dan juga terkontaminasi atau BBM memburuk. Full injektor tidak bekerja dengan baik dan sistem pengapian tidak berfungsi dengan baik. masalah yang sangat kecil. Yang kedua kita tahu bisa adalah yang satu apa? BBM tidak turun. Nah, turun. Terus bisa utara stasioner bisa dan melakukan perawatan pada IHCP. Oh, IHCP yo. Terus cara memperbaiki ketika motor naik turun maka teknisi sudah tidak baik maka ganti teknisinya. Dari kelompok lain ada tanggapan? Yang pertama nanti gejalanya motor mati, yang kedua adalah naik turun. Tanggapan kelompok lain? Kurang masih kan? Kita agak menanggapi? Ya. Dalam mengatasi gejala mesin motor mati, korban dan menyebabkan korban lemah maka harus terjadi. Dua, agar kontaminasi segera keluarkan BBM yang sudah terkontaminasi dan ganti BBM yang sudah. Berarti itu banyak. Ada yang lebih lengkap enggak dari kelompok ini? Kelompoknya masuk ada yang lebih lengkap? Ada yang gejalanya diselain motor mati dan lain-lain naik turun? Ada enggak? Ada? Ada. Coba sekarang jadi kalau tidak ada pertanyaan silakan dulu Mas, terima kasih sudah mempresentasikan. Nanti saya evaluasi. Oke, selanjutnya kelompoknya masih Kak, masih ada waktu ya. Maka kami dari kelompok 4 kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Gejala atau beban pada sepeda motor. Ketika menghidupkan motor injeksi susah hidup. Kemungkinan penyebab pulpam tidak berfungsi atau tidak mau bergulung. Sistem kelistrikan atau pengapian tidak berfungsi. Indikator tidak berfungsi. Cara mengatasi: melakukan pengejaran pada rangkaian setring utama 20 ampere, kemungkinan mengalami putus. 2. Memeriksa tegangan pada kabel pemasukan daya atau massa dari TDM dengan menggunakan multimeter. Gejala yang kedua, mesin mau berputar saat menghidupkan tetapi kodemil tidak mau berkedip. Kemungkinan penyebab: sistem pengapian tidak berfungsi, full injektor tidak bekerja dengan baik, tidak ada bahan bakar atau injektor. Cara mengatasi: melakukan memeriksa tegangan bahan bakar dengan menggunakan full bode. 2. Memeriksa full pump mau berdengung atau tidak saat kunci kotak on. Ya? Ya. Ada pertanyaan? Kunci? Ya. Terus semua hampir penumpangnya sama? Sekarang kalau yang ada yang ditanya saya yang misalkan kalau
kelompoknya Mas Eka Bedok bisa program. Misalkan tadi dijelaskan RPM naik turun ya, ada ya, dan kelompoknya siapa tadi? Mas Tata ya, kelompoknya Mas Tata. RPM naik turun. Nah, tadi cuma ada satu pembahasan mengenai kasusnya si Mas Eka, dan itu harus disimpan. Ada satu gejala lagi, ada satu kemungkinan lagi yang sering sekali dilupakan. Apa? Cari. Apa? Ya? Sistem pengapian bisa, tapi ini lebih spesifik ke sistem bahan bakar. Saringan bensin itu juga harus diganti secara kalian itu perhatikan ya, perhatikan di buku pedoman reparasinya. Saringan bensin. Saringan orang-orang reparasinya. Dilakukan perawatan secara berkala pada 12.000. Karena kenapa bisa menyebabkan RPM naik turun? Atau saat kalau itu sudah Pak, kalau gas itu ada delay, tidak langsung RPM itu kalau tidak dilakukan perang. Kalau kemarin di sini ada motornya secara RPM-nya naik turun. Ada lagi kemungkinan selain dari presiden berbakarnya, ada juga dari diskompresinya yang sudah halus. Jadi RPM-nya naik turun. Itu kemungkinan berikutnya. Jadi kalau jadi ngomong seperti itu, misalkan kalau kalian hanya belajar di sistem bahan bakarnya saja, putar sistem bahan bakar saja, ya tidak ketemu. Itu ada kemungkinan lain yang bisa kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Dan jadi berpros untuk kelompoknya Mas Eka, berpros silakan. Ya, kalau itu gimana? Ya, ada karena tidak sudah selesai. Ini maka di akhir kegiatan ini Bapak akan menyimpulkan beberapa gejala yang didiskusi. Yang pertama tadi mengamati, yang kedua naik turun, terus yang ketiga itu ada formula yang baru. Formula sistem bahan bakar indikator itu berapa? 12. 1/2. Jadi tidak ada tegangan yang masuk ke indeks. Yang kedua, naik turun bisa disebabkan dari apa? Dari kapasitas yang turun. Kalau biasa tinggal, kalau kalian menyesuaikan itu tidak ekstrim, tapi itu jadi kalau bahasa tinggal di sini itu otomatis. Jadi tidak biasanya nanti kalau itu otomatis kalian kalian harus pemahaman mengenai dasar tinggal dan dasar yang tadi itu otomatis itu yang jika kalian pernah dengar ortografi itu disokan yang atas IACP, PP, total position change itu sebelah sini itu yang ketiga ada motor mati itu bisa kunci kontak tidak tidak nyala atau kunci kontak berkata tidak mendung itu adalah salah satu penyebabnya. Kenapa kalau kunci kontak tidak mohon terus di starter
mau berputar tapi tidak mau hidup, disertakan itu tidak mau berputar, wajar. Kalau disertakan berputar tapi tidak mau hidup, itu kemungkinan ada kerusakan di pertahanan kata. Walaupun orang bingung karena cek menggunakan apa namanya tadi betul bahasa G berapa standarnya 43 SI. kalau di kota belum sampai 43 persen jadi mau kalau yang pernah saya mengalami di dalam teman-teman itu di kota itu cuma 20 motor mau disadar tapi tidak mau di itu silakan dari ada pertemuan lagi ya. Sebelum kita tutup kita sudah bisa soal di grup untuk kita berdasarkan waktunya 5 menit saja berdasarkan yang punya koneksi internet kok? Kalau nggak punya nyambung seperti ini. Di grup. Ada soal dikerjakan secara ya, untuk sama lengkap. Ini untuk nilai kalian pada kompetensi dasar menganalisis kerusakan sistem dan perkembangan. Nanti setelah ini pertemuan selanjutnya itu praktek mengenai sistem merawat sistem dan memperbaiki sistem bahan bakar. Nanti materi pertemuan selanjutnya bapak share di grup di atas kalian ya. Nilai kalian untuk pembelajaran kali ini belum baik itu ya. Kita sedikit praktek yang akan kita punya ini Mario ini yang kita punya sebagai 125 dengan menggunakan SPS. Kalau pertemuan itu kan tidak ada pakai soket resin. Sekarang kita menggunakan SPS. Atau skena benda. Setelah itu nanti menelpon bahwa lupa dan dilakukan secara berkelompok karena keterbatasan alat teknik. Misalkan suku panduannya itu pelajari suku panduannya. Belum kita akhiri, belum kita tutup ya pertemuan pada pagi hari ini dengan kita sama-sama.